Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ikhwani, ikhwati, anak-anakku semuanya, rahimakumullah. Marilah kita awali kajian ini dengan membaca niat bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa tadhakura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ibadata wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى على هذه النية وعلى كل نية صالحة نوينا ونوى أسلافنا الصالحون في هذه المناسبة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi darin. Amin. Ila an qala. Kita lanjutkan kajian kitab Risalatul Jami'ah sampai yang kemarin membahas tentang kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasul. Dalam kitab ini disebutkan ada wa jami'a kutubillahil munazzalati haqqun, dan seluruh kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasul itu suatu yang nyata, yang hak. Kita lanjutkan wal malaikata haqqun, dan malaikat ini kita yakini keberadaannya secara hak. Seperti itu. Apa kalau kita tanya, malaikat itu apa? Kalau kemarin kitab-kitab Allah ada 4 yang wajib kita ketahui dan kita imani. Lah, sedangkan pada saat ini kita membahas tentang malaikat Allah. Gala al-malaikatu, adapun malaikat, siapa itu? Hum ajsamun nuraniyatun, yaitu mereka itu, para malaikat itu, ajsamun, suatu makhluk, nuraniyatun, yang bersifat cahaya. Jadi sifatnya malaikat ini tidak bisa diketahui dengan kasat mata secara cahaya. Cahaya kita lihat, tidak ada yang bisa mengetahui cahaya. Khalaqahumullah min nurin, dan Allah menciptakan malaikat itu dari cahaya. Masya Allah. Jadi ajsamun, suatu ajsam, suatu zat, suatu makhluk yang badannya ini ataupun yang bentuknya ini diciptakan dari Allah, dari cahaya. Nah, di sini menunjukkan malaikat Allah ini tercipta dari cahaya, sedangkan jin tercipta dari api ataupun syaitan itu, iblis. Manusia tercipta dari tin, tanah liat, saripati tanah. Di sini disebutkan tadharu fi suwarin syarifatin, dan tampak dari penciptaan malaikat itu suwarin syarifatin, suatu bentuk yang sangat mulia. Karena apa malaikat itu mulia? Ketika malaikat diciptakan untuk sujud saja, dari saat diciptakan sampai yaumul kiamat ya sujud saja. Makanya malaikat ini adalah makhluk yang taat beribadah, yang merupakan
Ya, kalau diciptakan untuk rukuk saja, dari saat menciptakan sampai yaumul qiyamah ya rukuk saja. Luar biasa. Terus tanda-tandanya malaikat apa? Tanda-tandanya malaikat wal malakul ladzi bila abin wa la akla la syurba wa la nama lahum. Dalam kitab Aqidatul Awam disebutkan wal malakul ladzi bila abin wa Adapun malaikat yang memiliki ciri wal malakul ladzi bila abin, yang pertama, malaikat itu tidak memiliki ayah. Wow. Wal malakul ladzi bila abin wa dan juga tidak memiliki ibu. Wala syurba la aklala wala syurbalahum, dan juga tidak makan, tidak minum. Di sini disebutkan ciri-cirinya malaikat layak kuluna. Malaikat itu tidak makan. Wala yashrabuna, dan tidak minum. Wala yanamuna, dan juga mereka tidak tidur. Wala ya'sunallah, dan tidak bermaksiat kepada Allah. Nah ini, jadi malaikat itu taat terus. Ma amarahum wa yaf'alu ma yu'marun. Jadi tidak bermaksiat kepada Allah dan melakukan atau melaksanakan perintah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu malaikat, ciri-cirinya wal malakul ladzi bila abin wa la akla la syurba wa la nama lahum. Itu dalam kitab Aqidatul Awam disebutkan. Maka dari itu, sebagai insan yang mukmin, muslim seperti ini, ada manusia ini yang seperti malaikat. Masya Allah. Manusia seperti malaikat itu bagaimana? Isinya ibadah terus, karena malaikat itu tidak pernah maksiat kepada Allah. Tapi ada manusia ini sifatnya seperti iblis. Naudzubillah. Apa? Maksiat terus, tidak pernah taat. Tapi jangan sampai suudzon. Jangan menanamkan kita suudzon. Sebaik-baik manusia biasa, selain Nabi dan Rasul ya, itu pasti ada tidak baiknya. Karena itu sudah sifatnya, kodratnya manusia. Nah, sejelek-jelek manusia pasti ada baiknya. Itu mohon dicatat gitu. Makanya cara untuk kita bisa selalu memandang baik makhluknya Allah adalah apa? Adalah kita husnudzon. Kita prasangka baik terus. Sejelek-jelek orang pasti ada baiknya. Sebaik-baik orang pasti ada tidak baiknya. Di situ. Ini definisi dan ciri-ciri daripada malaikat. Sampai-sampai di sini disebutkan wahum katsirun la yuhsa adaduhum illallah. Liqaulihi ta'ala, para malaikat itu banyak sekali, tidak bisa dihitung jumlahnya kecuali hanya Allah yang mengetahuinya. Apa? Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Dan wa ma ya'lamu, tidaklah mengetahui junuda rabbika, pasukan ataupun tentaranya Allah, illahu, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam surat Al-Mudaththir ayat 31. Maka dari ini apa kewajiban kita ini harus beriman. Satu, beriman kepada malaikat. Yang kedua, apa? Harus mempercayai bahwasanya malaikat itu ada, dan bahwasanya malaikat ini perlu apa? Kita pelajari. Kenapa seperti itu? Karena ada malaikat yang begitu banyak jumlahnya. Ada malaikat yang wajib kita ketahui dan wajib kita imani secara mutlak. Apa? Kalau dalam kitab Aqidatul Awam itu disebutkan apa? Tafsilu asyrin minhumu Jibrilu, Mikalu, Israfilu, Izra'ilu, Munkar, Nakirun, wa Raqibun, wa kada, Atidun, Malikun, Warid, wa Nuhtada. Apa? Tafsilu asyrin minhumu Jibrilu. Malaikat yang wajib kita imani dan wajib kita ketahui ada 10. Yang pertama apa?
Yang pertama adalah malaikat Jibril. Pertanyaan kita, apa tugasnya malaikat Jibril? Aminul wahyi. Malaikat yang menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Itu malaikat. Lah sekarang nabi sudah tidak ada, rasul sudah menjadi penutupnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tugasnya malaikat Jibril apa? Yu'tinal bisyarah wal isyarah, memberikan kabar gembira kepada kita, ilham. Nah di situ itu tugas malaikat Jibril alaihissalam. Pernah malaikat Jibril itu menyampaikan wahyu kepada Rasulullah berwujud aslinya apa? Berwujud yang sangat makhluk yang sangat besar. Sayapnya ada 600. Apabila sayap yang kanan itu dibentangkan ke dunia timur bisa mencakup, sayap yang kiri dibentangkan ke dunia barat akan mencakup. Jadi bumi ini bisa dicakup oleh malaikat Jibril. Seperti itu. Itu yang pertama, malaikat Jibril. Ini secara singkat saja. Yang kedua apa? Mikail. Malaikat Mikail. Apa malaikat Mikail tugasnya? Al-muwakkalu bil arzaki wal amtar. Malaikat yang memiliki tugas apa? Membagikan rezeki dan menurunkan hujan. Hujannya terkadang sini hujan, di tempat lain tidak hujan. Ini yang mengatur adalah makhluknya Allah yang namanya malaikat Mikail. Seperti itu. Rezeki kita semuanya mendapatkan rezeki dari Allah. Allah Subhanahu wa taala itu maha penyayang semuanya. Tapi kalau yang dikasihi sifat ar-rahimnya Allah ini hanya orang-orang memiliki iman dan Islam saja. Kalau semua makhluknya Allah dikasih rezeki. Tidak itu muslim, tidak itu kafir, tidak itu orang musyrik, tidak itu orang yang maksiat kepada Allah. Semua dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu nama malaikat Mikail. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita semuanya. Apa? Dibagikan rezeki yang halal dan thayyibah. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Israfil. Malaikat Israfil ini apa? Tugasnya al-muwakkalu bin nafkhi fis-sur, yaitu bertugas meniup sangkakala. Sangkakala ini ditiup 2 kali. Pertama mematikan seluruh makhluk yang ada di bumi. Yang kedua, tiupan yang kedua membangkitkan seluruh makhluk yang sudah mati di alam mahsyar. Itu adalah Israfil. Itu tugasnya apa? Meniup sangkakala 2 kali. Yang berikutnya apa? Yang keempat Izrail. Izrail apa? Al-muwakkalu biqabdil arwah, yang memiliki tugas mencabut manusia, mencabut nyawa makhluk hidup. Seperti itu. Makhluk hidup kan banyak. Bagaimana kalau mematikannya itu secara bersamaan? Ya seperti kita lihat di rumah kita misalnya itu ada listrik ya. Ternyata sentralnya listrik ada. Untuk mematikan lampu yang seluruh rumah kita atau seluruh gedung kita, hanya petik tombolnya yang dari sentralnya semuanya sudah mati. Itu hanya ibarat kalau ada yang ada di dunia saja. Apalagi tombolnya Allah Subhanahu wa taala pasti lebih canggih seperti itu. Itu yang keempat malaikat Israel. Yang kelima dan keenam apa? Malaikat Munkar dan Nakir. Apa? Bisu'alil mayyiti fi qabr. Malaikat Munkar dan Nakir ini memiliki tugas apa? Memberi pertanyaan orang yang sudah meninggal dunia di alam kuburnya. Apa yang ditanyakan? Nanti kalau kita bahas tentang alam-alam kubur nanti bisa kita tahu. Seperti yang lalu itu ada masalah siapa Tuhanmu, siapa nabimu, siapa ikhwanmu ataupun saudaramu, di mana kiblatmu, apa kiblatmu, dan lain sebagainya. Di situ soal dari ataupun pertanyaan yang dilontarkan oleh malaikat Munkar dan Nakir. Yang ketujuh dan 8, Raqib wa Atid, malaikat Raqib dan Atid. Apa malaikat Raqib dan Atid tugasnya? Yaktubanil hasanati was sayyiat.
Malaikat Raqib dan Atid ini memiliki tugas mencatat amal baik seseorang dan amal keburukan seseorang. Maka dari itu setiap saat kita ini diawasi oleh malaikat Raqib dan Atid. Hati-hati, amaliah kita jangan sampai amaliah yang tidak baik, amal kita harus baik terus, seperti itu. Makanya semua amaliyah gerak-gerik kita itu dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ke-7 dan ke-8. Yang ke-9 apa? Malaikat Malik apa? Khazinun nar. Malaikat Malik ini diberi tugas oleh Allah menjaga pintu neraka. Malaikat Malik ini memiliki sifat sejak diberi tugas menjaga neraka, tidak pernah memiliki basyasah ataupun muka yang istilah kita menyejukkan. Apa? Karena ketika melihat para makhluknya Allah yang ditakdirkan untuk masuk neraka, beliau sangat-sangat dahsyat mengadilinya ataupun melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Lain halnya seperti malaikat yang ke-10 apa? Malaikat Ridwan. Apa? Khazinul Jannah. Kalau malaikat Ridwan ini adalah apa? Malaikat yang menjaga pintunya surga. Disambut dengan senyumannya, disambut dengan ramahnya. Karena apa? Orang-orang yang masuk surga adalah orang-orang yang bahagia. Maka disambut dengan kedatangannya oleh malaikat Ridwan itu dengan kebahagiaan yang luar biasa di situ. Itu berkaitan dengan malaikat yang wajib kita ketahui dan wajib kita imani. Luar biasa. Maka dari itu ikhwan semuanya jangan sampai kita semuanya ini tidak mengetahui. Kita belajar seperti ini supaya mengetahui di alam akhirat ataupun di alam dunia sekarang seperti ini bisa mengetahui dan mempelajari makhluk-makhluk Allah yang lain. Itu tadi malaikat. Kalau tadi setan diciptakan dari api. Kalau jin apa? Kalau jin wa amal jinu fahum ajsamun latifatun. Ada makhluknya Allah yang latifah, yang sangat lembut. Istilahnya itu tidak kasat mata. Hawaiyatun tatashakkalu bi ashkalil makhluqati. Itu bisa berubah bentuk dengan makhluk-makhluknya Allah. Jadi ada salah seorang yang jin itu ada mengatakan yang diciptakan dari hawa atau dari angin, ada yang mengatakan dari api juga, dan di sini ada orang yang jin yang muslim dan jin yang kafir, ada yang taat, ada yang maksiat. Maka dari itu insyaallah nanti kita selalu membaca kitab-kitabnya para ulama biar mengetahui tentang makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan semangat bagi kita semuanya. Ikhwan semuanya, ikhwati semuanya, semangat terus belajar biar mengetahui orang yang belajar tidak akan rugi selamanya. Tapi orang yang tidak akan belajar, tunggu saatnya kerugian dia akan datang di masa depannya. Itu quotes dari saya. Belajarlah, niscaya akan sukses. Orang yang tidak belajar, niscaya akan gagal selamanya. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita lanjutkan tentang apa? Tentang selain malaikat. Kemarin kita juga masalah jannah wan nar. Ada tingkatan surga dan tingkatan neraka. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.